Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Nasmuddin dengan NIM akhir 2011. Kali ini kita akan membahas tentang remedi UTS algoritma kelas D. Nah, untuk soal yang pertama, di sini ada soal ini tuh meminta anak-anak yang bermain, nama gamenya itu Fishbuzz. Nah, kemudian di sini ada ketentuannya, ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 3, maka anak tersebut tuh akan menyebutkan kata fish. Kemudian jika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 5, maka anak tersebut akan mengucapkan buzz. Dan kemudian ketika angka tersebut merupakan kelipatan 3 dan 5, maka anak tersebut akan menyebutkan Fishbuzz. Nah, di sini ada ketentuannya, untuk batasannya tuh dari 1 sampai 999 ini. Dan kemudian baris pertama merupakan jangkauan akhir dari permainan. Permainan dimulai dari menghitung angka 1. Nah, kemudian di sini untuk ketentuan variabelnya, di sini kan tadi ada batasannya itu sampai 6. Nah, kemudian di sini juga mengikuti ketentuan pada soal, yaitu 1 sampai kurang dari 999. Nah, di sini pakai perulangan for i in range. Nah, n-nya di sini itu kan tadi 6, berarti ntar jumlah outputnya itu ada 6. Nah, terus di sini pakai if. Jadi mudahnya adalah i modulus 3 sama dengan 0, I modulus 5 sama dengan 0. Nah, ini artinya jika bilangan tersebut itu habis dibagi 3 dan habis dibagi 5, maka anak tersebut akan ngeprint Fishbuzz. Kemudian jika hanya bisa dibagi 5, maka anak tersebut akan mengucapkan buzz saja. Dan jika anak tersebut jika bisa dibagi 3, anak tersebut akan mengucapkan kata fish. Dan jika tidak memenuhi keduanya, maka akan keluar output angka itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita akan running. Nah, di sini untuk outputnya kan tadi ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, untuk yang 1 kenapa kok bisa keluar 1? Karena kan 1 nggak bisa dibagi 3 dan nggak bisa dibagi 5, maka 1 ini nggak memenuhi keduanya, maka bilangan itu akan mengeprint masuk ke yang else ini. Jadi akan jadi bilangan itu sendiri. Kemudian angka 2 juga sama seperti nomor 1. Nah, untuk yang ketiga ini kan kenapa di sini kok bisa fish gitu ya? Karena sesuai ketentuan pada elif di sini, ketika habis dibagi 3, maka output yang keluar akan menyebutkan kata fish. Next, kemudian kenapa ini bisa 4? Karena ya seperti 1 dan 2 tadi, gak habis dibagi 3 dan gak habis dibagi 5, maka masuk ke bagian else. Kemudian ada buzz. Untuk angka 5 kan habis dibagi 5, maka output yang keluar adalah buzz. Dan yang terakhir, kenapa ini bisa fish? Sama seperti yang nomor 3 tadi kan 6 itu kan bisa dibagi 3, maka dia masuk ke output yang input yang ini, yang fish ini. Nah, pada soal nomor 2 ini ada soal Mas Robot dengan tubuh prima dengan bilangan prima. Untuk perintahnya di sini
Bantulah Mas Robot supaya ketika melihat dua angka yang berbeda, maka prosesornya akan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan prima di antara dua angka tersebut. Di sini juga ada ketentuannya, dua buah integer n dan m, input pertamanya harus lebih kecil daripada input kedua. Terus ada juga ketentuannya, bilangan positif yang kurang dari angka 100. Terus ada contoh inputnya, di sini pakai 3 dan 15. Kemudian untuk outputnya di sini 4. Nah, untuk n-nya di sini itu kan ngikut ke soal yang tadi, berarti variabelnya n-nya itu sama dengan 3, m-nya sama dengan 15. Kemudian pakai perkondisian if di sini. Nah, seperti pada di soal tadi, jumlah n-nya itu nilai awalnya harus lebih kecil daripada nilai akhirnya. Maka di sini menggunakan kondisi yang ini, dan kemudian ketentuan yang tadi adalah bilangan positif yang kurang dari angka 100. Nah, maka di sini saya beri print nilai awalnya harus lebih kecil daripada nilai akhirnya. Untuk perkondisian else di sini jumlah sama dengan 0. Nah, kenapa kok jumlahnya sama dengan 0? Nah, jumlah sama dengan 0 di sini itu untuk mengetahui berapa sih jumlah bilangan prima di antara 3 dan 15 ini, yang artinya itu jumlah bilangan primanya itu berapa di antara dua angka ini. Nah, kemudian di sini pakai perulangan. Nah, untuk batasan perulangannya itu n plus 1 sama m. Nah, di sini untuk n-nya itu kan sama dengan 3. Nah, untuk batasannya itu sendiri berarti kan angka 3-nya ini nggak masuk, berarti langsung ke angka 4. Nah, untuk batasan akhirnya yang 15 itu berarti kan sebelum 15, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke kondisi if di sini. Nah, jika i-nya ini tadi digunakan untuk menentukan apakah itu bilangan prima atau bukan. Nah, jika i sama dengan 0 atau i sama dengan 1, maka akan dilanjutkan. Nah, kemudian untuk kondisi kedua di sini else. Perulangan kedua di sini pakai perulangan J ya di sini. Nah, untuk batasannya di sini saya memberi batasan untuk awalnya itu 2 dan batas akhirnya itu i setengah dari kemudian ditambahkan 1. Nah, i tadi kan ini untuk mengecek bilangan prima atau bukannya itu yang tadi. Nah, kemudian diberi kondisi if di sini, jika i modulus j, jika i itu habis dibagi j, maka programnya akan dihentikan secara paksa. Di sini bukan pakai break. Nah, kemudian misal ada pertanyaan kayak kalau misal mau ke else ini gimana caranya? Nah, cara untuk ke else ini, ketika untuk perulangan yang kedua ini, yang perulangan J sudah memenuhi tanpa melewati proses break, maka itu akan berlanjut ke ini yang else. Nah, kemudian bilangan primanya ini tadi akan ditambahkan 1 seperti itu. Tapi jika break ini dia akan mengulang ke perulangan yang kedua untuk mencari apakah i modulus j, kemudian berlanjut ke, kalau masih nggak memenuhi akan berlanjut ke perulangan yang pertama seperti itu. Nah, kemudian di sini kita running. Nah,
untuk outputnya di sini sesuai sama yang pada di soal tadi. Untuk batasan dari di antara bilangan 3 dan 15 itu terdapat 4 bilangan prima seperti itu. Untuk soal ketiga yaitu detektif Budiono Siregar. Nah, untuk di sini perintahnya mengetahui atau memecahkan misteri bahwa Budiono perlu mengetahui pada kata Budiono Siregar ini perlu diketahui seberapa sering karakter atau huruf yang muncul dalam pesan tersebut. Nah, di sini ada pengecualiannya, tidak boleh memunculkan 2 huruf yang sama. Kemudian ada contoh untuk inputannya yaitu kata kapal laut, dan jumlah outputnya yaitu dari masing-masing alfabet, kayak K itu berapa, A nya itu keluar berapa kali, seperti itu. Oke, langsung dijalankan kepada programnya. Nah, untuk di sini seperti pada soal, katanya itu memakai kapal laut, kemudian ada list huruf di sini, kemudian ada list jumlah dan totalnya sama dengan 0. Nah, untuk perkondisian pertama yaitu saya memakai perulangan. Nah, untuk perulangannya itu tadi memasukkan kata kapal laut ini tadi. Nah, kemudian jadi untuk mengetahui, jadi tuh kayak mengetahui total jumlah alfabetnya. Jadi kayak dihitung satu-satu, misal kayak kapal laut kan dari K-nya berapa, A-nya berapa, P-nya berapa, dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini ditambahkan total katanya. Nah, kemudian masuk ke kondisi selanjutnya yaitu jika I-nya ini bukan sama dengan di sini ya. Nah, maka itu akan dilanjutkan ke kondisi selanjutnya yaitu jika I-nya ini nggak ada di dalam list hurufnya itu tadi yang di sini. Nah, tadi kan awalnya itu list huruf di sini kan kosong seperti itu. Maka akan menambahkan kondisi untuk mengetahui apa saja hurufnya, dan kemudian mengetahui jumlah huruf yang muncul tuh berapa, seperti itu. Nah, di sini pakai total seperti jadi itu kayak memanggil total yang ada di sini, total katanya. Nah, kemudian di sini dilanjut untuk perulangan yang kedua. Nah, ini tuh perulangannya akan diulang sepanjang list kata atau list hurufnya itu. Jadi sampai jadikan kapal laut, jadi ya sampai D gitu. Nah, kemudian di sini untuk printnya itu adalah huruf I. Nah, untuk I di sini yang dimaksud itu adalah apa saja hurufnya yang dikeluarkan seperti K, A, P, A seperti itu. Kemudian akan ditambahkan jumlah huruf yang keluar seperti berapa huruf K-nya, berapa huruf A-nya, P-nya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita running di sini. Nah, ini untuk ketentuan seperti pada ketentuan output yang ada di soal. K-nya itu keluarnya jumlahnya 1, kemudian A-nya yang keluar adalah 3, P-nya 1, huruf L-nya 2, U-nya 1, dan D-nya 1, seperti itu. Soal keempat kali ini adalah memperbaiki keyboard yang rusak. Nah, di sini itu ada perintah di sini, ia ingin mengetik hello world, namun output yang terjadi itu malah seperti ini, hello world. Nah, kemudian bantu Sabta untuk menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf rusak. Ada
ketentuannya baris pertama adalah inputan kalimat, kemudian ada pengecualian, string harus berupa alfabet. Kemudian ada contoh inputannya di sini adalah hello world. Untuk outputnya di sini jumlahnya 2. Oke, di sini seperti yang pada soal tadi itu untuk variabelnya kalimat itu diisi hello world. Kemudian untuk selanjutnya saya menambahkan variabel list kata di sini yang mencakup kalimat dan split. Nah, kalimat di sini itu adalah inputan yang ini, inputan kata hello world ini tadi untuk memanggil hello world-nya. Kemudian di split. Nah, gunanya split di sini. Jadi split itu sendiri diambil dari ini jumlah spasinya. Jadi misal kita ambil kata yang pertama yaitu hello, kemudian untuk kata yang kedua word gitu, jadi biar kepisah seperti itu. Nah, kemudian ada variabel rusaknya, huruf rusaknya di sini ada ed, jumlahnya sama dengan 0. Nah, untuk kondisinya di sini saya pakai perulangan. Jadi untuk kata di dalam list kata. Nah, jadi untuk list katanya ini sendiri kan tadi memanggil hello world. Nah, jadi prosesnya yang terjadi di sini tuh yang pertama, jadi diulang. Untuk yang pertama itu manggil kata hello, kemudian tuh perulangan kedua ngulang lagi yaitu ke kata yang word ini tadi. Nah, kemudian untuk perulangan yang kedua di sini verj in rusak. Jadi yang berarti itu untuk D di dalam kata rusaknya ini tadi, huruf rusaknya. Untuk huruf rusaknya kan E sama D. Jadi untuk mengecek apa saja huruf yang rusak seperti itu. Nah, kemudian di sini ada suatu percabangan. Jadi itu untuk J di dalam kata. Jadi huruf rusak yang ada di dalam kata. Jadi yang berarti itu untuk mengecek, jadi itu ngecek satu-satu dari E dulu baru D. Jadi sama kayak yang hello world tadi, ngecek hello dulu baru word seperti itu. Nah, di sini tuh ngecek berapa apa saja kata yang rusak di dalam kalimat pertama, kemudian apa saja kata yang rusak di dalam kalimat kedua. Nah, kemudian untuk cabang selanjutnya itu ditambahkan satu. Jadi misal kayak kata hello, untuk kata yang rusak itu tadi akan di break, kemudian ditambahkan satu, jadi ngulang gitu. Jadi dari hello dulu, kemudian di break, ngulang lagi ke sini untuk kata selanjutnya yaitu yang word itu tadi. Nah, kemudian jika udah selesai prosesnya itu tadi, di sini hasilnya adalah 2. Jadi untuk kata yang rusak pada hello dan word itu tadi kan ada E sama D, maka outputnya di sini kan harus berupa angka ya, atau string itu tadi. Ya, makanya di sini keluarnya angka 2 seperti itu. Nah, oke, untuk soal 5 kali ini adalah Rizky, adalah seorang siswa kelas 1 SDN Tinggindo 25. Nah, di sini perintahnya carilah pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan yang menghasilkan output yang sesuai. Nah, di sini ada kondisi terdapat 2 input. Input pertama itu harus berupa string yang berisi daftar angka. Kemudian input keduanya itu berupa string yang berisi angka hasil penjumlahan yang ditentukan. Di sini ada pengecualian. Input pertama merupakan kumpulan angka
dan input kedua merupakan target dari angka array angka yang menghasilkan target. Nah, di sini ada contoh outputnya. Jadi ini jumlah kumpulan. Nah, ini kumpulan angkanya dari 1 sampai 9. Kemudian untuk targetnya sendiri itu 5. Di sini string 5. Kemudian ada untuk outputnya di sini. Nah, ini artinya bagaimana? Jadi output ini tuh untuk memenuhi target ini tadi. Jadi misal kayak ini kan 1 sama 4. Nah, 1 tambah 4 kan sama dengan 5. Berarti memenuhi targetnya. Kemudian untuk 2 sama 3, 2 tambah 3 berarti untuk memenuhi targetnya ini tadi. Jadi outputnya untuk memenuhi target ini. Nah, langsung ke kode program. Nah, oke, di sini tuh aku nambahin variabel kumpulan. Nah, kumpulan ini tadi berisi angka-angka itu dari angka 1 sampai 9. Nah, kemudian untuk targetnya itu tadi di sini ada variabel hasil yang sama dengan 5. Kemudian aku di sini buat list angka yang kosong. Jadi, gunanya list angka yang kosong ini tadi untuk biar nanti isinya itu tadi berisi kumpulan angka-angka yang di sini, kumpulan angka 1 sampai 9 ini tadi. Tapi harus jadi proses yang pertama aku pakai perulangan. Nah, di sini for i in kumpulan di split. Jadi untuk di sini kumpulannya itu manggil yang ini dari angka 1 sampai 9. Kemudian nah, kenapa ini di split? Nah, ini yang di split itu komanya. Di sini kan ada tanda aku tambahin. Nah, kenapa kok komanya saja? Karena kalau misal komanya nggak di split atau nggak dihilangin, nanti komanya itu bakal ikut ke i-nya ini tadi. Jadi hasilnya nggak bakal sesuai. Jadi yang dimintakan hanya kumpulan angkanya saja, integer. Jadi cuman 1, 2, 3 yang diperlukan cuman yang kumpulan itu doang. Nah, next kemudian ke yang kondisi angka. Nah, di sini tuh untuk angkanya tuh aku casting. Jadi biar bentuknya itu berupa integer seperti yang diminta pada soal yang tadi. Nah, kemudian setelah itu untuk list angkanya itu ditambahin angka yang udah di castingin tadi. Jadi setelah udah di casting berhasil nih, nah langsung ditambahin ke dalam list angka yang aku buat tadi. Jadi hasilnya tuh bakal sesuai. Nah, kemudian hasilnya yang target ini tadi juga aku ubah jadi integer juga. Jadi kan ini awalnya masih string nih. Nah, jadi aku biar sesuai sama soal, aku ubah jadi integer. Jadi 5-nya ini biar jadi integer. Jadi seperti itu. Nah, kemudian aku bikin lagi di sini ada list baru, list pasangan yang aku kosongin lagi. Nah, aku pakai perulangan lagi. Jadi for i range pakai len, kemudian list angka. Nah, jadi untuk perulangan kali ini tuh bakal diulang sepanjang. Jadi batasannya tuh sepanjang ya kumpulan angka-angkanya ini dari angka 1 sampai 9 seperti itu. Nah, kemudian untuk perulangan yang kedua ini for j in range ini. Nah, jadi di tiap angka-angka itu tadi yang ada di sini kumpulannya itu akan ditambahkan satu persatu. Jadi contoh kan len ini kan dimulai dari 0 ya. Jadi dari misal kayak 0 tambah 1, 1 tambah 1, 0 tambah 1, 0 tambah 2, terus kemudian 1 tambah 1, 1 tambah 2 sampai memenuhi target hasil di sini yaitu angka 5. Kemudian di sini ada kondisi baru yaitu jika list angka yang pertama ditambah perulangan yang kedua itu tadi akan
menghasilkan hasil ya, yang kayak aku sebutin tadi. Jadi tujuannya itu untuk ditambahin sampai memenuhi target hasil itu tadi. Nah, kemudian untuk list pasangan yang kosong ini tadi ditambahin dari if ini tadi. Jadi biar memenuhi targetnya. Nah, di sini kita running aja. Nah di sini hasilnya ini 1 4 2 3. Jadi seperti yang aku sampaikan di awal tadi, tujuan di sini tuh untuk memenuhi target dari hasil ini tadi kan 5. Jadi kan 1 4 itu 1 tambah 4 kan memenuhi, jadi 5. Kemudian 2 tambah 3 sama dengan 5, seperti itu. Nah, untuk soal ke-6 ini ada bebek galau. Untuk di sini adalah perintahnya, buatlah sebuah program yang dapat menentukan apakah kata yang diketik berasal dari yang tangan yang sama atau tidak. Nah, di sini untuk hurufnya berasal dari tangan kiri itu ini, dan berasal dari tangan kanan itu ini. Untuk kondisinya pakai string, kemudian string harus berupa alfabet. Untuk outputnya harus berupa boolean, true atau false. Oke. Kemudian untuk contoh inputannya ini di sini pakai hello, boleh word, serah kayaknya. Oh ya, ini di sini pakai inputannya pakai hello. Kemudian untuk outputnya di sini adalah false. Nah, kita coba aja langsung. Nah, di sini aku buat variabel tangan kiri dan tangan kanan yang seperti pada soal itu tadi aku masukin. Kemudian untuk inputannya tadi di sini ada variabel kata, aku masukin hello kayak di soal. Terus kemudian untuk untuk mengetahui apakah ketikan itu dari yang tangan yang sama atau bukan, di sini aku pakai perulangan. Nah, untuk perulangannya itu for index ini. Nah, jadi itu untuk perulangannya dimulai dari angka 1 sampai kata ini berakhir. Nah, kata di sini kan untuk memanggil yang ini, yang hello ini tadi. Nah, jadi itu untuk perulangannya, jadi diulang sesuai dengan kata yang ini tadi. Terus ditambahkan suatu kondisi, if jika kata dari misal gini dari kata indeks i dari tangan kiri, dan jika kata sebelum indeks i dari tangan kiri, atau kata dari indeks i dari tangan kanan, dan jika kata sebelum indeks i dari tangan kanan juga, itu maka printnya akan false. Kemudian di break. Nah, jadi itu misal kayak gini. Misal ini kan break berarti kan dihentikan secara paksa gitu ya. Berarti misal yang ini ketentuan yang ini itu nggak sesuai dan dia akan langsung ke else ini tadi, dan printnya akan true gitu. Nah, di sini kita akan langsung coba outputnya aja. Nah, di sini nih yang false. Nah, karena tadi seperti pada soal untuk inputannya itu tadi kan pakai hello ini tadi. Nah, maka output yang keluar itu akan berisi false karena untuk hello ini udah memenuhi yang di sini, untuk kondisi if yang di sini. Nah, kalau misal aku ganti di sini jadi world, kemudian aku print. Nah, di sini akan outputnya akan keluar jadi true.
Nah, berarti untuk buat ini dia nggak memenuhi yang ini, dia nggak memenuhi ketentuan if yang ini, maka dia akan langsung loncat ke yang else, maka hasilnya akan true seperti itu. Oke, untuk soal yang terakhir yaitu membenarkan file rusak. Nah, di sini perintahnya, buatlah sebuah program yang berfungsi untuk memperbaiki file yang rusak agar isi pesannya dapat terbaca. Jadi biar jelas gitu. Di sini ada suatu pengecualian, jumlah pesan yang dihasilkan hanya boleh 2. Kemudian contoh penggabungan isi pesannya, pesan satunya itu halo, kemudian pesan 2-nya hello, dan pesan gabungannya itu kayak apa ya, ganti-ganti ya. Oh, seperti kayak selang-seling gitu ya. Jadi karena filenya itu virusnya yang ini tadi itu selang-seling, jadi maka dari gabungan pesan 1 dan pesan 2-nya itu jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk contoh inputannya itu seperti ini. Kemudian untuk outputnya ada 2 itu tadi. Tipe soal mudah aja. Nah, jadi ini aku bagi beberapa proses biar nggak bingung. Nah, yang pertama itu aku bikin variabel pesan gabungan. Jadi pesan gabungan itu tadi berisikan tentang yang ada di soal. Kemudian ada variabel pesan 1 dan pesan 2. Kemudian ada variabel pesan 1 dan pesan 2 tapi setelah dibenerin. Nah, untuk selanjutnya di sini saya memakai proses perulangan. Nah, untuk yang pertama di sini, jadi itu batasannya itu kan di sini pakai line. Terus di sini tuh manggil pesan gabungan. Nah, jadi batasannya sampai ininya tuh berakhir, jadi sampai F ini. Nah, di sini aku tambahin suatu cabang, jadi kondisinya tuh jika I modulus 2 sama dengan 0, ini akan masuk ke pesan 1. Nah, jika selain itu akan dimasukkan ke pesan 2. Jadi contohnya itu kayak misal kayak jadi kan line sendiri itu kan dimulai dari 0 ya. Nah, misal kan kayak 0 dibagi 2 kan hasilnya itu sama dengan 0. Nah, itu bakalan masuk ke pesan 1. Jadi itu gambarannya itu kayak ini jadi kayak angka ganjil gitu. Tapi ya, jadi kayak angka ganjil gitu. Jadi kayak 0, indeks 0, indeks 2, indeks 4 dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama ini kan if-nya masuk ke pesan 1. Jadi itu bakalan masuk ke pesan 1 yang di sini, dan yang selain itu bakal masuk ke pesan 2. Jadi bakal masuk ke sini. Nah, kemudian untuk proses yang terakhir ini mengembalikan setiap karakter di pesan 1 dan pesan 2 ke nilai aslinya. Nah, di sini pakai perulangan lagi. Jadi untuk yang pertama itu untuk pesan 1 ya. Jadi di sini tuh gunanya untuk mengurangi kode ASCII sebanyak 5. Nah, jadi di sini untuk ASCII-nya itu di sini pakai OR I dikurangi 5. Jadi kan awalnya itu geser sebanyak 5. Nah, itu bakalan balik lagi jadi dikurangi 5 seperti itu. Jadi kayak misal ASCII dari pesan satunya ini kan masih awalnya itu kan masih berupa ini masih berupa angka. Nah, di sini tuh
bakalan diubah menjadi karakter. Nah, jadi itu di sini ada proses casting asli ke karakter. Nah, ini aku pakai car. Jadi CHR aslinya tuh diubah biar jadi karakter, kan awalnya berupa angka gitu ya. Jadi dikembalikan ke eh, seperti awal lagi gitu. Jadi karakter. Kemudian untuk selanjutnya tuh untuk pesan 2. Jadi di sini aku tinggal kopas saja, prosesnya sama dan tujuannya juga sama. Tapi bedanya ini cuman di sini pesan 1 untuk pesan 1 dan ini untuk pesan 2. Kemudian aku di sini print setelah diperbaiki untuk pesan 1 dan pesan 2-nya. Nah, untuk outputnya di sini seperti yang ada di PDF tadi udah sesuai, jadi tipe soal dan mudah aja seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang penjelasan atau salah pengucapan dari saya, mohon maaf. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.